Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari tim Firefactor yang dimana pada kesempatan video kali ini akan mempresentasikan hasil dari proyek robotik dan IoT yang dimana hasilnya adalah robot pemadam kebakaran. Yang dimana ditujukan untuk dosen pengampu Bapak Muhammad Safi, Eskom Mkom. Sebelumnya, robot pemadam kebakaran sendiri dikembangkan oleh Muhammad Lutfi Asari dengan NIM 2312008 dan Muhammad Najin dengan NIM 2312009. Kita berasal dari kelas TIB 6J. Kemudian lanjut pada pembahasan kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang robotnya terlebih dahulu. Jadi untuk pendahuluan sendiri, ringkasannya adalah kebakaran berskala kecil berpotensi berkembang menjadi insiden yang lebih serius apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, penelitian ini merancang dan mengimplementasikan robot pemadam api mini berbasis IoT atau Internet of Things menggunakan microcontroller ESP8266 dengan antarmuka kendali remote XY sebagai media pengoperasian secara nirkabel. Kemudian sistem sendiri terdiri dari atas ESP8266 sebagai pusat pengendali, kemudian driver motor L298N untuk mengendalikan pergerakan robot, lalu ada sensor flame untuk mendeteksi keberadaan api, kemudian ada servo MG90S sebagai pengarah nozzle, kemudian ada juga serta pompa air mini sebagai media pemadaman. Kemudian seluruh proses pengendalian ini dilakukan melalui jaringan WiFi menggunakan perangkat Android. Hasil pengujian menunjukkan bahwa robot mampu bergerak sesuai perintah pengguna, mendeteksi sumber api, mengaktifkan sistem pemadaman, kemudian serta mengarahkan semprotan air secara responsif. Dengan demikian, robot yang dikembangkan memiliki potensi sebagai media pembelajaran robotika dan Internet of Things sekaligus sebagai prototipe mitigasi kebakaran pada skala kecil. Kemudian untuk tujuan dan manfaatnya sendiri adalah untuk merancang dan membangun robot pemadam api mini berbasis IoT, Internet of Things, menggunakan ESP8266 dengan kendali remote XY sebagai media pengoperasian secara nirkabel, serta menguji kinerja robot dalam melakukan pergerakan, mendeteksi sumber api menggunakan sensor flame, dan mengaktifkan sistem pemadaman melalui pompa air sesuai dengan perintah pengguna. Melalui penelitian ini dihasilkan sebuah prototipe robot pemadam api mini yang dapat dimanfaatkan sebagai media simulasi penanganan kebakaran skala kecil, kemudian sekaligus memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengendalikan robot secara nirkabel melalui aplikasi remote XY yang berbasis jaringan WiFi sehingga proses pemadaman dapat dilakukan dari jarak yang lebih aman. Lanjut ke dalam pembahasan. Pertama-tama terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan komponen atau hardware yang kita pakai pada proyek kali ini, yaitu ada Node MCU ESP8266, driver motor L298N, chassis robot 4WD, 4 kali motor DC gearbox TT yang sudah include dengan chassisnya. Kemudian ada 4 kali roda robot juga yang sudah include dengan chassisnya pun. Kemudian ada servo motor SG90, mini water pump. Kemudian ada relay 1 channel yang menggunakan 5 volt, flame sensor modul, kemudian ada sensor gas MQ2, lalu ada step down LM2596, lalu dengan sumbernya kita menggunakan baterai Lion 181650 3 buah yang menghasilkan tegangan 12 volt, kemudian lalu ada holder baterai 3 slot, lalu ada selang air, tangki air, dan perintilan kabel jumper, lalu ada saklar dan on off. Untuk softwarenya sendiri di sini kita menggunakan Arduino IDE sebagai tempat file hasil coding, kemudian ada remote XY sebagai kendali jarak jauh. Adapun di sini ada beberapa contoh komponen yang kita pakai. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu fungsi komponen yang kita pakai. Di sini saya akan membahas dari komponen utamanya terlebih dahulu saja, yaitu yang dimana ada Node MCU ESP8266. Di sini fungsi utamanya sendiri adalah mengendalikan seluruh sistem robot dan menyediakan koneksi WiFi. Kemudian ada motor driver L298N untuk mengendalikan arah dan kecepatan motor DC. Lalu ada servo SG90 untuk menggerakkan arah nozzle penyemprot air. Kemudian ada relay 5 volt untuk menghidupkan dan mematikan pompa air. Lalu ada mini water pump yang berfungsi untuk memompa air menuju nozzle. Lalu ada sensor flame atau sensor api yang digunakan yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan api. Lalu ada sensor MQ2
mendeteksi kebocoran gas atau asap. Lalu ada LM2596 untuk menurunkan tegangan baterai yang awalnya 12 volt untuk menjadi 5 volt agar lebih stabil untuk ke arah Node MCU dan sensor. Kemudian dengan sumber daya utama menggunakan baterai 18650 untuk sebagai sumber daya utamanya. Baik, lanjut ke pembahasan untuk alur kerja sistem robot sendiri seperti apa. Di sini kita akan dengan tahapan pertama itu adalah menginisialisasi sistem, yaitu mengkonekkan antara ESP8266 dan remote XC untuk menghubungkan motor, sensor, servo, relay, dan pompa. Dan tidak lupa juga untuk perakitan. Nanti untuk dokumentasi perakitan sendiri akan saya lampirkan di slide berikutnya. Kemudian selanjutnya Node MCU akan kita setting agar menghasilkan WiFi yang dimana SSID-nya akan nanti kita setting menggunakan robot pemadam. Lalu jika sudah, kita akan masuk ke smartphone yang dimana nanti kita buka remote XC lalu kita hubungkan ke WiFi yang dimana kita buat di Node MCU tadi menggunakan SSID robot pemadam. Jika connect, dia akan langsung lanjut ke tampilan remote yang akan digunakan untuk mengendalikan robot. Kemudian dari remote XC sendiri nanti dia akan memunculkan input untuk maju, mundur, kiri kanan untuk pompa manual. Lalu ada hasil dari deteksi sensor. Jadi jika sensornya mendeteksi ada api, maka ada terdeteksi api. Kemudian jika ada sensor gasnya mendeteksi gas, maka akan muncul notif gas terdeteksi. Kemudian jika aman, maka notifnya akan aman. Kemudian dari tombol maju, mundur, kiri, kanan nanti sendiri itu akan menggerakkan driver motor L298N yang sudah terhubung ke Node MCU. Lalu untuk sensor apinya sendiri nanti dia akan berfungsi sebagaimananya. Apabila api terdeteksi, dia akan menyalakan LED api on pada remote XC. Kemudian lalu servonya akan aktif untuk mengarahkan nozzle kiri kanan sehingga area yang dihasilkan oleh semburan air akan efektif. Kemudian relay akan menyala yang mengarah ke pompa air sehingga akan hidup. Lalu akan melakukan penyemprotan air. Oke, lalu selanjutnya bagaimana jika api tidak terdeteksi? Maka dia akan membaca sensor gas. Jadi jika gas dengan skala threshold yang sudah kita atur terbaca ada, maka dia akan memunculkan LED gas terdeteksi. Lalu akan mengirimkan notifikasi ke remote XC yang dimana akan menghasilkan output di command line remote XC bahwasanya notifikasinya adalah gas terdeteksi. Kemudian bagaimana jika tidak ada terdeteksi gas, maka LED-nya tidak akan menyala dan memunculkan notifikasi bahwasanya gas masih tidak terdeteksi gas atau aman istilahnya. Kemudian selanjutnya kita juga akan bisa dikasih opsi untuk menyalakan pompa manual. Jadi di remote XC sendiri nanti akan ada opsi button pompa manual. Jadi jika pompa manual itu sendiri kita tekan, dia akan menyalakan pompa air tanpa harus otomatis menyala jika terdeteksi api, tapi kita juga bisa menyalakan pompa secara manual. Kemudian jika kita tidak pencet, maka relay tidak akan nyala, maka pompa tidak akan mengeluarkan air. Kemudian begitupun berikutnya atau kembali ke looping lah, menunggu perintah berikutnya. Baik, selanjutnya untuk akhir sendiri, kesimpulan penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan robot pemadam api mini berbasis IoT atau Internet of Things menggunakan ESP8266 dan kendali remote XC sebagai media pengoperasian secara nirkabel. Lalu robot mampu bergerak sesuai perintah pengguna, mendeteksi sumber api menggunakan sensor flame, mengaktifkan pompa air melalui relay, serta memberikan notifikasi ketika terdeteksi gas menggunakan sensor MQ2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh komponen telah terintegrasi dan berfungsi sesuai dengan tujuan penelitian sehingga robot dapat digunakan sebagai media pembelajaran sekaligus prototipe dalam mitigasi kebakaran skala kecil. Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan sistem navigasi dan pencarian api secara otomatis atau menggunakan lebih dari satu sensor flame untuk meningkatkan akurasi deteksi. Bisa juga mengintegrasikan kamera atau sensor tambahan serta mengembangkan sistem monitoring berbasis internet agar robot dapat dikendalikan dan dipantau dari jarak yang lebih jauh. Mungkin sekian, itu saja yang bisa dapat
kita sampaikan dari tim Fair Factor. Saya ucapkan terima kasih.